Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mendiskusikan firman Tuhan, supaya kita semua memperoleh berkat rohani, kita memperoleh kekuatan rohaniah, semangat yang baru, kekuatan yang baru, kasih yang baru kepada Tuhan Yesus Kristus melalui perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dalam kesempatan yang sangat indah pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kesempatan bagi kami untuk semakin menikmati keagungan-Mu, keindahan-Mu, kemuliaan-Mu. Biarlah semakin hari kami terfokus, terikat kepadamu ya Tuhan, hati, pikiran, perasaan kami, supaya kami semakin hari akan menjadi semakin serupa dengan Engkau, serupa dengan Kristus sendiri. Tuhan kiranya akan memberkati persekutuan firman Tuhan malam hari ini, baik hamba-Mu sendiri yang akan memimpin perenungan dan juga sharing firman Tuhan, semua saudara-saudara kami yang bersama-sama mengikuti. Kami mohonkan berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengenal, boleh dikatakan senior rohani saya di gereja saya itu. Beliau sempat menjadi pemimpin gereja. Tapi beliau ini memang bukan dari sekolah teologi, ya, bukan dari STT, bukan sekolah teologi, ya bahasa kita memang dari profesi. Beliau adalah seorang pejabat di pemerintahan itu. Namun kesaksiannya itu saya masih ingat, saudara sekalian. Menurut saya, sepengetahuan saya ini tidak mudah gitu ya. Dalam posisi beliau sebagai pejabat, ya, pemerintah, dan memang eranya pada waktu itu belum seperti sekarang ini gitu ya. Kita tahu agak sedikit ada perbedaan keadaan saat ini, menurut saya sendiri seperti itu ya. Nah, Bapak yang saya kenal ini memang beliau sudah almarhum, sudah meninggal. Dia pernah berkhotbah gitu ya, berkhotbah dan menyampaikan sepenggal kisahnya sebagai seorang ya pejabat pemerintah pada waktu itu ya. Kebetulan omnya istri saya, omnya Bu Sabto itu adalah atasannya beliau itu, dan om kami itu pernah cerita dan memuji bapak ini. Om kami itu Islam gitu ya, Muslim. Dia memuji bapak ini dan dia melihat ada track record yang bagus dari karakter bapak ini menurut om saya itu. Nah, saudara-saudara, suatu hari beliau ini cerita begini. Suatu hari di jawatan dia itu ada proyek gitu ya. Ada proyek yang mendapatkan kucuran dana dari pemerintah. Akhirnya dibentuklah semacam tim panitia pembangunan itu ya. Dan mulailah pembangunan dijalankan gitu ya. Jalan pembangunan ini dengan sangat baik. Lalu pada waktu pembangunan itu sampai kurang lebih 70% selesai, mereka rapat ya. Ini sekitar 20 orang rapat gitu. Dan di dalam rapat itu agendanya itu mereka memutuskan bahwa proyek ini dilaporkan sudah selesai. Padahal masih 70%, belum selesai ya. Dilaporkan sudah selesai. Nah, kita tahu konsekuensi pendanaannya gitu ya. Seperti itu, proyek seperti itu ya. Lalu bapak ini tidak mau tanda tangan, bapak itu. Dia satu-satunya yang tidak mau tanda tangan. Dia cerita seperti itu dan dia mendapatkan konsekuensi terhadap sikapnya itu. Nah, saya waktu itu masih muda, tapi di satu sisi saya kagum gitu ya. Saya kagum akan komitmennya itu, dan saya melihat dengan mata saya sendiri, walaupun beliau ini tidak mengikuti arus itu, hidupnya itu diberkati gitu ya. Diberkati. Saya lihat anak-anaknya
Semua itu sukses, ada yang dokter dan sebagainya, semua sarjana sukses. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema perenungan yang diberi judul hidup dalam kekudusan atau hidup dalam dosa, seperti itu ya kira-kira ya. Hidup dalam dosa atau hidup di dalam dosa, hidup dalam kekudusan atau hidup di dalam dosa. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, saya yakin pasti kita memilih hidup di dalam kekudusan, gitu ya. Bahkan saya juga merasa bagi orang-orang yang percaya itu bukan opsi. Saya mau hidup kudus atau tidak kudus itu bukan opsi. Sebagai orang-orang percaya, kita itu sudah bernatur, berkeinginan untuk hidup di dalam kekudusan. Seperti itu. Ya. Satu cerita sekolah minggu tidak pernah saya lupa itu. Tentu ini adalah cerita yang bersifat karangannya. Sekarang diperdebatkan apakah cerita sekolah minggu itu boleh nggak cerita semacam dongeng, fiksi atau harus Alkitab. Kalau saya sendiri lebih suka kalau sekolah minggu itu betul-betul berdasarkan Alkitab. Kalau ilustrasi boleh gitu ya. Nah, ini ada anggap satu ilustrasi dalam cerita sekolah minggu itu, satu ilustrasi yang menarik gitu menurut saya. Saya masih ingat lekat sekali di pikiran saya waktu itu. Ya, saya masih SD kelas 5 cerita ini. Guru itu bercerita gini. Ada seorang perempuan kecil katanya itu. Dia punya binatang peliharaan dan dia sangat sayang binatang peliharaan ini. Ya, tiap hari binatang peliharaan itu selalu di kamarnya dan dia rajin sekali. Gadis kecil itu merawat ya. Memandikan, merawat, bahkan di lehernya dikasih pita yang bagus sekali dan selalu sering diajak tidur di tempat tidurnya yang bersih yang harum dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, ada perilaku aneh dari binatang ini, peliharaannya itu setiap kali anak ini pulang sekolah keadaannya tuh kotor sekali. Sebelum berangkat sudah dirapikan, kasih pita macam-macam. Tapi setelah dia pulang kotor, badannya bau, penuh lumpur dan macam-macam. Ya, semua sudah kotor sekali. Binatang peliharaannya itu apa? Binatang peliharaannya itu ternyata anak babi. Ya, ini bukan maksudnya mendiskreditkan babi loh ya. Rica babi enak. Ya, ini sekarang di kita masyarakat sedang ramai itu ya. Saya lagi mengikuti diskusi-diskusi di YouTube itu Bapak Ibu sekalian. Diskusi lintas agama itu. Kadang-kadang saya ketawa ya, lucu-lucu banget itu. Tapi itu bagus sekali gitu ya. Nah, itu lain ceritanya. Nah, yang saya maksud di sini sebetulnya mengapa binatang piaraan ini selalu kotor walaupun sudah dibersihkan tiap hari. Menurut gurunya itu karena masalah naturnya. Ini babi ternyata sukanya itu digot-got. Nah, sukanya itu dia tuh mengendus apa saja dan bermain di tempat-tempat kotor yang becek seperti itu. Oke, ini tentu adalah fiksi saja. Tapi sebetulnya ini berbicara mengenai natur. Kalau sudah berbicara mengenai natur, ini hakiki sekali, saudara. Pasti kita memilih hidup kudus. Hidup dalam dosa itu menggelisahkan kita. Kita tidak suka dengan hal itu. Kita rindu untuk hidup kudus. Ya. Sekali lagi, apakah orang Kristen yang mengenal Tuhan itu bisa jatuh dalam dosa? Tentu saja bisa jatuh dalam dosa. Tapi Israel adalah jatuh dalam dosa, bukan hidup di dalam dosa. Ini beda sekali. Jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa itu betul-betul berbeda. Orang-orang yang percaya itu menangisi kejatuhan itu. Saya masih ingat kejatuhan Daud yang sangat serius. Sangat serius pada waktu dia itu jatuh dengan Batseba. Dia melakukan sebuah dosa dan berikutnya dia terus melakukan dosa terus. Seorang yang mulia, seorang yang agung, Daud dikatakan seorang yang sangat mengenal Tuhan. Akhirnya menjadi seorang pembunuh berdarah dingin karena dia dengan sangat licik dengan kekuasaannya mengatur sedemikian, membuat trik sedemikian rupa sehingga Uria itu mati. Dan apa Bapak Ibu sekalian?
dampaknya luar biasa. Kalau kita baca cerita berikutnya itu menyedihkan sekali. Saya sering, kadang-kadang saya sempat bicara sama istri dan mengatakan, Daud itu orang pilihan Tuhan dan diberkati Tuhan, dan pergumulan hidupnya itu betul-betul hebat. Betul-betul Daud itu orang yang sangat sengsara dalam hidupnya, orang pilihan Allah, dan melalui Daud Israel dibangunkan. Tapi juga orang yang begitu banyak penderitaan. Kita pasti tahu ceritanya setelah itu, Bapak Ibu, setelah peristiwa Berseba itu, apa yang dilakukan Salomo itu sangat mengerikan. Tidak boleh terjadi, tapi itu terjadi dan Alkitab membuka dengan sangat jujur, sangat terbuka. Untuk mengingatkan orang-orang percaya bahwa tidak ada keindahan dalam hidup selain hidup dalam kekudusan. Mari kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Di dalam satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Kita akan baca dengan ayat yang ke-15. 1 Petrus ayat pasal 1 ayat ayat 13 sampai ayat yang ke-16 ya. Kita baca beberapa ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu sekalian, Rasul Petrus mengutip apa adanya, ya, mengutip apa adanya dari kitab Imamat ya, dari kitab Imamat, yaitu Imamat pasal 11 ayat 44 sampai 45 yang mengindikasikan mengenai siapakah Allah itu. Itulah sebabnya pernyataan firman Tuhan itu sifatnya itu definitif. Ya. Hendaklah kamu kudus sebab Allah itu kudus. Ya. Jadi ini sebuah, mungkin kita bisa lihat dari dua sisi pernyataan Tuhan ini, penegasan Tuhan ini. Allah itu kudus dan tidak ada konsekuensi lain kalau mau dekat dengan Allah, kalau mau blended dengan Allah, kalau mau menyatu dengan Allah. Tidak ada konsekuensi lain selain umat itu harus kudus. Ya. Sebetulnya pernyataan ini sangat positif, tetapi akhirnya bisa menjadi negatif karena pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ya, dia tidak lagi memiliki natur, ya, natur atau naturnya sebagai gambar dan rupa Allah itu telah menjadi rusak oleh karena dosa, sehingga akhirnya kudus itu atau hal kekudusan itu menjadi sesuatu yang asing bagi kita dan kita merasa, aku tidak mau seolah-olah seperti ini, aku mau free, aku mau bebas. Nah, satu hari Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pembelajaran firman Tuhan yang saya sangat diberkati, bahwa salah satu jantung dari perjanjian lama itu adalah 10 hukum Allah itu ya, 10 perintah Allah ya. 10 perintah Allah itu menjadi jantung dari firman Tuhan itu. Nanti diperas menjadi satu saja. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi manusia, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali 10 hukum Allah itu terkesan seperti peraturan yang selalu cenderung membelenggu kebebasan kita. Apakah memang demikian? Ternyata setelah direnungkan sedikit mendalam, 10 perintah Allah itu bukan
nilai-nilai asing dari luar kita yang dipaksakan harus kita lakukan, bukan sebetulnya. Perspektif itu salah. 10 perintah Allah itu apa? 10 perintah Allah itu sebetulnya adalah jati diri kita. Kalau kita mau bertanya siapakah manusia itu, ya, maka orang Kristen bisa menjawab bahwa manusia itu secara esensial adalah 10 perintah Allah itu. Itulah manusia. Ya, manusia yang memiliki kapasitas 10 perintah Allah itu adalah manusia itu sebetulnya. Mengapa? Karena sebelumnya, jauh sebelum 10 perintah Allah itu diberikan kepada Musa, ya, ribuan tahun sebelumnya Allah sudah memberikan pernyataan kepada manusia. Pernyataannya itu apa? Pernyataan ialah pernyataan bahwa manusia itu memang makhluk, dia ciptaan Allah, tapi berbeda dengan makhluk yang lain, karena tidak ada makhluk yang diberikan definisi seperti ini oleh Allah. Definisi apa? Definisi bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, sebetulnya kekudusan itu positif sekali. Ya. Kenapa? Karena kita tuh gambar dan rupa Allah. Nah, implikasi atau penerapannya itu akan menjadi sangat menyeluruh dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah, firman Tuhan menegaskan dan tidak memberikan sebuah peluang, ya, peluang opsi yang lain mengenai the essence of God, mengenai esensi Allah, bahwa Allah itu adalah kudus. Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Nah, ini penting sekali. Mari kita mulai menikmati kata kudus ini dan menyukainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata kudus itu sebenarnya bisa dibangun dari satu kata dalam Perjanjian Lama, dan nanti juga itu menjadi dasar dari pengertian Perjanjian Lama baru, ya. Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani dari kata kados, dan nanti diterjemahkan dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru dengan kata hagios. Tapi sebetulnya esensi maknanya sama. Kados itu apa? Kados itu bisa diartikan bahwa kados itu artinya berbeda, gitu ya. Berbeda. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau dikatakan Allah itu maha kudus, maka bisa dikatakan Allah itu maha berbeda. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan apa saja di luar Allah. Oleh karena perbedaannya itu begitu absolut, begitu mendasar, begitu begitu pokok, maka kata berbeda itu bisa dipakai kata yang lain, yang terpisah. Kalau dikatakan Allah maha kudus, itu artinya Allah itu terpisah. Ya. The other being, keberadaan yang tidak bisa disangkut pautkan dengan kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, di dalam Perjanjian Lama itu ada sebuah pengertian kehidupan itu seperti ini. Kehidupan itu seperti ada blok gitu ya, ada blok A, C, tengahnya itu B gitu, A, B, C gitu. Ini blok. 3 blok. Blok pertama itu blok kekudusan. Blok yang kedua itu blok kenajisan. Ya. Blok kekudusan dan blok kenajisan. Dan blok kekudusan dan blok kenajisan itu punya daya tarik seperti magnet dia. Di tengah-tengahnya itu blok netral. Nah, blok netral, jadi kudus, najis, netral, gitu ya. Manusia itu netral, ya. Barang-barang bisa dinyatakan netral. Tetapi objek-objek yang netral ini kalau ditarik kepada yang kudus, maka dia menjadi kudus. Contohnya misalnya kalau dalam Perjanjian Lama itu ada orang-orang kudus, ada barang-barang kudus, ya. Ada peralatan-peralatan kudus, hari-hari kudus, tempat-tempat kudus. Nah, apakah barang-barang yang dipakai untuk bait suci misalnya itu adalah barang yang berbeda dengan barang-barang yang biasa? Sama, emasnya sama, kainnya sama, kayunya sama, besinya juga sama. Tetapi barang-barang itu menjadi berbeda pada waktu barang-barang itu ditarik kepada Allah, sehingga barang-barang itu menjadi kudus. Nah, ini cara berpikirnya orang Perjanjian Lama seperti itu. Jadi ini blok ini tidak bisa ditawar, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah itu akan selalu teridentifikasi di dalam keadaan
kudus, tidak bisa ditawar. Nah, itulah sebabnya mengapa orang Kristen itu adalah orang yang paling beruntung di dunia. Mengapa, saudara? Karena pada waktu kekudusan Allah ini yang tidak bisa ditawar ini harus dinyatakan kepada umat manusia, dan konsekuensinya manusia itu pasti mati karena keberdosaannya itu. Yesus harus mati di atas kayu salib, sehingga di dalam Yesus Kristus kita dinyatakan sebagai orang-orang yang kudus oleh karya Kristus itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini satu hal yang sangat penting dalam berpikir kita. Jadi dengan kata lain, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Kristus itu kita tidak lagi sebagai orang yang jauh di hadapan Allah. Kita sudah menjadi dekat dengan Allah. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid, permohonan para murid, "Guru, ajarlah kami berdoa." Karena orang-orang Farisi dan Yohanes itu mengajar murid-muridnya berdoa. Lalu Tuhan Yesus memberikan rumusan doa yang amat sangat agung. Kalau kamu berdoa, berdoalah, Bapa kami di surga. Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, karena dua natur ini, manusia sudah tidak lagi dalam posisi netral, manusia sudah berada dalam posisi najis dia. Dia tertolak oleh Allah, sama seperti magnet itu memiliki dua kutub ya. Ya katanya gitu. Ya, utara selatan atau bagaimana. Jadi kalau kutubnya itu berlawanan gitu ya, dia akan tahu kan, saya bukan orang fisika, saling menolak gitu ya. Plus minusnya. Kalau kutubnya itu berlawan atau sama tetap seperti itu. Nah, itu namanya konsep atau realitas hidup seperti itu, bipolar ya. Jadi najis dan kudus dan najis seperti mengarah ke kutub yang berbeda, tidak bisa disatukan. Nah, Yesus Kristus menyatukan itu, sehingga di dalam Kristus, melalui Kristus kita disebut sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, kekudusan itu adalah keadaan yang normal sebetulnya, yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Perhatikan pada waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, betul? Adam dan Hawa, Allah bisa bertemu dengan Adam dan Hawa dalam tanda petik tanpa ada sekat sama sekali. Jadi kita mesti rubah paradigma berpikir kita. Jadi sebenarnya kekudusan itu adalah sebuah keadaan yang normal bagi apa yang disebut the human being, manusia yang esensial itu adalah manusia yang kudus. Tapi mengapa seolah-olah sekarang kekudusan menjadi suatu musuh, menjadi suatu yang seolah-olah menjadi tekanan bagi kita? Karena natur kita sudah rusak oleh karena dosa tadi. Ini poin sangat-sangat penting. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tidak perlu kita bertanya boleh tidak boleh dalam hidup itu ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, ini kehidupan kita itu sudah tidak lagi bisa dibuat sekat ya. Kita punya satu gadget ya. Sekarang ada orang ekstrim, ada seorang hamba Tuhan yang tidak memperbolehkan ke gereja pakai gadget Alkitab, kan gitu tuh ya. Ya saya bisa mengerti, karena apa? Gadget ini satu alat di mana kekudusan dan dosa itu bisa berada, hadir di dalam satu alat ini. Itulah sebabnya kita membutuhkan betul-betul dalam zaman ini menjadi mature, menjadi dewasa di dalam memandang hidup. Salah satu cara memandang hidup yang dewasa itu ialah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kudus itu adalah sebuah kenaturalan. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam dosa itu tidak natural. Itu bukan natur kita, itu bukan jati diri kita. Ini penting sekali. Nah, ini menjadi prinsip dasar. Itulah sebabnya mengapa
Perhatikan ini Bapak Ibu, penegasan mengenai kuduslah kamu tidak pernah diucapkan, diperintahkan kepada bangsa di luar Israel. Itu nonsens. Karena apa? Karena orang di luar Israel dia belum mengalami pertemuan dengan dia, yang mengalami Tuhan ya. Saya sendiri memang satu sisi suka untuk namanya diskusi, bahkan debat lintas agama. Tapi kita mesti harus realistis ini sebenarnya. Kenapa? Firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang yang bukan anak Tuhan. Ya. Orang bisa saja mempelajari Alkitab, bahkan saya lihat di YouTube ada banyak Kristo yang menyebut dirinya Kristoloh Islam, Kristoloh Muslim. Ya. Dia betul-betul menguasai seluk-beluk mengenai Alkitab yang mengajarkan mengenai mereka disebut Kristoloh Islam Muslim zaman sekarang. Tetapi tetap karena mereka ini bukan ya, anak Tuhan, mereka tidak akan bisa mengerti Kristus. Mereka mencari hal Kristus hanya untuk kepentingan mereka sendiri, justru untuk menghancurkan, menyerang kristologi yang benar. Nah, ini perspektif yang sangat penting saya merasa itu. Penegasan ini sangat penting. Jadi tidak ada tawar menawar. Ya. Hendaklah kamu kudus, kuduslah kamu, sebab Allah adalah kudus. Nah, ini menjadi menarik Bapak Ibu sekalian. Pada waktu Allah diidentifikasi sebagai yang maha kudus, itu artinya bahwa semua yang baik itu kudus. Yang kudus itu baik. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengenakan kepada Allah itu sedikit pun yang buruk. Betul? Kalau kita mau berbicara mengenai kasih, maka tidak ada kasih yang lebih indah daripada apa yang ada di dalam Allah. Dan karena Allah itu maha kasih, maka kekudusan itu pasti mengandung kasih yang murni. Jabarannya menjadi luas sekali, gitu ya. Jabarannya menjadi luas sekali. Karena Allah itu maha murah, maka segala sesuatu yang dikenakan mengenai kemurahan yang ada dalam diri Allah yang baik itu pasti kudus ya. Jadi segala sesuatu kemurahan atau yang nampaknya murah, kemurahan ya, kalau tidak ya berkualitas kemurahan Allah pasti tidak kudus. Nah, implikasinya menjadi seperti itu. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Segala yang baik itu selalu ditautkan kepada Allah. Pada waktu segala yang baik itu ditautkan kepada Allah, maka segala yang baik, yang sungguh-sungguh baik itu pasti kudus. Pasti kudus. Ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam teologi itu Allah itu juga sering disebut dengan istilah dalam bahasa lain Latin summum bonum. Summum bonum itu artinya sederhana, Allah itu adalah kebaikan tertinggi. Kebaikan tertinggi. Nah, dan Allah yang yang adalah kebaikan tertinggi itu adalah Allah yang maha kudus tadi. Itu berarti Bapak Ibu sekalian, segala kebaikan yang ada di dunia ini selalu dievaluasi oleh kebaikan tertinggi. Nah, ini menjadi poin yang membahagiakan kita. Mengapa kita berbuat baik? Mengapa kita mengampuni? Tidak perlu ditanya lagi mengapa kita menjauhkan dari hal-hal yang menajiskan kita. Pornografi atau apa saja. Karena jelas hal-hal itu tidak baik. Itu tidak sesuai dengan natur kita. Nah, ini menjadi penting sekali. Nah, akhirnya begini Bapak Ibu sekalian. Dalam kehidupan ini sebetulnya ini bedanya, minta maaf, kekristenan dengan
agama lain. Agama lain itu penuh aturan ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu. Sehingga akhirnya orang itu berjalan berdasarkan aturan itu. Kan tidak. Kekristenan itu kemerdekaan. Kita mesti merdeka sebagai orang-orang yang dewasa. Ya. Kalau ditanya, boleh nggak orang Kristen masuk ke bioskop? Ya. Saya pernah praktek di Biak itu. Dan pada waktu Natal kami pemuda-pemudi itu dipinjami gedung bioskop. Gedung bioskop. Dan kami membuat background lukisan besar sekali. Kainnya itu apa? Kainnya itu adalah kain reklame bioskop, film-film itu. Dijahit, belakangnya kosong, kita cat ini. Ya. Sama seperti gadget. Sama seperti gadget-gadget yang kita pegang ini. Ya. Gadget ini alat saja. Kita mesti harus dewasa memilihnya. Kita mau dirusakkan oleh gadget ini atau kita mau pakai gadget ini untuk mendewasakan, mematangkan rohani kita. Itu pilihan kita. Ini pilihan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi Allah itu disebut sebagai kebaikan tertinggi. Itulah sebabnya mengapa kekudusan itu selalu berarti kebaikan tertinggi. Kebaikan yang paling tinggi. Nah, ini sekali lagi sekarang kita mesti harus betul-betul menjadi saya sering katakan kepada, bukan sering, kan saya sering menasihati kepada teman-teman mahasiswa yang tinggal di asrama. Asrama itu saudara harus dewasa gitu ya. Asrama ini kalau saudara dewasa, melihat peraturan secara dewasa dan mengikutinya secara dewasa, saudara akan mendapatkan manfaat untuk pendewasaan rohani. Tapi kalau saudara memandang peraturan asrama itu secara tidak dewasa, hanya sebagai aturan-aturan yang mengekang, saudara akan menjadi orang yang mungkin paling munafik. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Tuhan Yesus dengan sangat tegas menentang orang-orang Farisi, bukan karena giatnya mereka mempelajari firman Tuhan, karena mereka memperalat nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu untuk menutupi kemunafikan itu. Kita baca itu di dalam Alkitab. Kamu seperti kubur yang dilabur putih. Keras sekali Tuhan. Bukan karena semangatnya untuk mempelajari firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan dengan semangat itu harus dan baik. Tetapi motif mempergunakan atau berlindung di bawah nilai-nilai kebenaran untuk kepentingan pemuasan keegoisan itu adalah kemunafikan. Segala sesuatu yang tidak kudus pasti tidak baik. Segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu itu ya segala sesuatu. Saya selalu ingat ini. Di perjanjian lama itu Bapak Ibu sekalian ada sebuah pemikiran yang menarik sekali untuk memaparkan, menjelaskan siapakah sebetulnya manusia itu. Kalau pertanyaan, ini kan pertanyaan filosofi ya. Pertanyaan filsafat itu yang terutama itu adalah pertanyaan mengenai identitas. Ya. Siapakah saya? Siapakah saya? Dan perjanjian lama itu menjelaskan, atau perjanjian lama itu memberikan jawaban mengenai pertanyaan siapakah saya itu menarik sekali. Mengapa menarik? Karena kalau kita mempelajari perjanjian lama Bapak Ibu sekalian, yang disebut manusia itu bisa dipahami dari dua kata. Dua konsonan kata bahasa Ibrani. Yaitu kata B dan D ya. Bet dan dalet. Bet dan dalet. Dan dari gabungan dua konsonan kata ini Bapak Ibu nanti akan dihasil, kalau ditambahi vokal, tanda-tanda bunyi akan menjadi tiga kata. Jadi kata B dan D, bet dan dalet itu menjadi tiga kata yang mengidentifikasi, yang menjelaskan siapakah manusia. Yang pertama, manusia itu disebut sebagai ebed. Ya. B, D dikasih vokal E menjadi ebed. Ya. Biasanya ebed ini dikaitkan nanti dengan Tuhan Yahweh, menjadi ebed Yahweh. Jadi kalau ditanyakan siapakah manusia, yang pertama jawabannya manusia adalah ebed Yahweh. Hamba Allah. Hamba Allah. Ini indah sekali saudara-saudara. Seorang hamba Allah kita itu. Manusia itu.
Ini adalah cara Alkitab untuk mengangkat derajat manusia yang paling tinggi. Ya. Manusia bukannya dipahami sebagai makhluk intelektual saja, tapi manusia disebut sebagai Ebed Yahweh, Eved Yahweh. Saudara, kalau sudah berbicara ini, ya, ini indah sekali. Ya. Allah itu adalah Tuhan, Tuan, Kurios, dan kita itu hamba. Itu dari konsonan B dan D menghasilkan satu kata pertama, Ebed atau Eved, itu menjadi Eved Yahweh. Nah, ini bisa dijabarkan banyak sekali nanti. Ya. Karena Eved Yahweh nanti itu berbicara mengenai kekudusan spiritualitas. Apakah ada spiritualitas yang tak kudus? Oh, ada. Karena spiritualitas di luar relasi dengan Kristus itu tidak kudus. Setuju Bapak Ibu? Saya setuju. Jadi percumalah orang itu beragama, percumalah orang itu berspiritualitas. Mereka tidak akan bisa memiliki spiritualitas yang kudus karena mereka sudah kehilangan naturnya sebagai Eved Yahweh, sebagai hamba Allah itu. Ini bersyukurlah kita. Jadi kalau berbicara mengenai spiritualitas, ada dua spiritualitas. Spiritualitas yang kudus, spiritualitas yang tidak kudus. Spiritualitas yang kudus adalah spiritualitas yang dibangun berdasarkan relasi kita dengan Kristus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Itu spiritualitas ya. Di luar itu nonsen. Di luar itu tidak mungkin orang itu membangun spiritualitas yang kudus. Karena spiritualitas yang kudus hanya dihasilkan di dalam posisi seorang yang disebut Eved Yahweh ini. Jadi seorang hamba Allah itu bukan hanya terbatas full timer. Semua orang-orang percaya yang dilekatkan, dikaitkan dengan Kristus itu disebut Eved Yahweh. Nah, ini implikasinya menjadi penting sekali. Nanti kita menjadi indah sekali. Ya. Bagaimana membangun kehamba-Allahan di semua lini kehidupan, pendidikan, ekonomi, hukum, ya, medis, macam-macam. Ya. Jadi kata bet dan dalet, B dan D menghasilkan kata yang pertama, Eved yang B dan D yang kedua itu menghasilkan kata aboda. Aboda itu bahasa sederhananya ibadah ya, bahasa Indonesia ya. Ibadah itu berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai ritual. Ritual ya, ritual yang kita lakukan di dalam peribadatan kita. Sekarang itu orang itu menyibukkan diri untuk mendiskusikan manakah liturgi yang paling rohani dan mana yang tidak rohani ya. Saya orangnya moderat memang ya. Saya tidak terlalu saya tidak terlalu terpaku pada satu pola liturgi tertentu. Tetapi memang ada liturgi, ada ritual yang kudus, ada ritual yang tidak kudus. Betul? Ritual yang kudus ini hanya bisa dinaikkan kalau perwujudan ritual itu diwujudkan oleh seorang penyembah Tuhan, aboda, seorang penyembah Tuhan. Kita diingatkan mengapa ada perbedaan mendasar walaupun sama-sama melakukan ritualitas antara Kain dan Habil di Perjanjian Lama. Dan dampak dari itu ternyata itu luar biasa. Ternyata karena ritualitas ini manusia bisa saling membunuh gitu loh. Ya, dan itu terbukti di dalam Perjanjian Lama. Ya. Karena ritualitas itu manusia bisa saling bunuh-membunuh. Ya. Kalau tertarik dengan ini bisa lihat saja, jangan usah jauh-jauh di sejarah gereja. Bukankah sejarah gereja juga mewariskan kepada kita sebuah tradisi pelaksanaan ritual yang berujung kepada penistaan dan pembunuhan antar orang percaya. Nah, ini luar biasa. Ritual itu bisa menjadi ritual kudus dan ritual yang tidak kudus. Ritual yang kudus itu hanya bisa dilaksanakan oleh para penyembahan, para aboda. Itu kata kedua dari Bet dan Dalet menghasilkan kata aboda. Yang pertama tadi Eved, yang kedua itu aboda. Yang ketiga dari kata Bet dan Dalet itu menghasilkan kata yang disebut kata abad. Kata abad. Abad itu artinya apa? Abad itu sederhananya itu kerja.
Pengertian yang lebih katakanlah yang lebih utuh dari kerja itu adalah civilization, ya, pemasyarakatan dan kebudayaan, pembangunan budaya, pembangunan cultural, kebudayaan. Ya. Sebetulnya di dalam Alkitab itu hanya ada dua jenis kebudayaan saja, bukan kebudayaan maju dan tidak maju. Maju dan tidak maju itu hanya sebuah progres situasi saja karena kemampuan manusia beradaptasi. Jadi hanya ada dua jenis kebudayaan. Yang pertama kebudayaan yang kudus, dan kedua kebudayaan yang tidak kudus. Kebudayaan tidak kudus. Mengapa? Karena kebudayaan yang tidak kudus adalah kebudayaan yang dibangun oleh peradaban manusia, oleh pikiran manusia. Mereka bekerja keras dan akhirnya mereka menghasilkan apa yang disebut sebagai Babel, menara Babel. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Kristus, ini indah sekali. Ternyata Bapak Ibu sekalian, manusia itu dimuliakan bukan karena kemampuan mereka itu lebih canggih daripada masyarakat yang lain. Manusia itu dimuliakan hanya satu, apakah kebudayaannya itu kudus atau tidak kudus. Setuju? Bapak Ibu sekalian, saat ini ada 20 lebih seingat saya itu negara-negara yang secara resmi melegalkan LGBTQ, LGBT plus Q. Q itu query itu orang-orang yang merasa tidak pasti dia itu berjenis kelamin apa. Seingat saya itu ada dalam seminar itu 22 negara. Yang menarik hampir dari semua negara yang melegitimasi LGBTQ ini adalah negara-negara yang sangat dikaitkan sejarahnya itu dengan kekristenan. Ya. Mengapa? Karena bangsa-bangsa, masyarakat yang dulu Kristen tidak lagi membangun culture, tidak lagi membangun etos kerja yang kudus. Nah, jadi ini menjadi menarik sekali. Manusia itu adalah hamba Allah. Dia diberi kemampuan anugerah untuk melakukan relasi yang benar dengan Allah. Seperti Kristus katakan, carang yang melekat pada rantingnya, dan itu satu-satunya, tidak ada kemungkinan. Kalau mau berbuah, tidak ada yang lain. Tidak ada teori yang lain. Tidak ada jalan keluar lain selain menyatu, menempel dengan Kristus, pasti berbuah. Ya. Pasti menjadi orang-orang zaman ini yang sangat dihormati, yang sangat dihargai. Ya. Yang kedua itu kekudusan itu dikaitkan dengan tadi ritualitas yang kudus. Ritualitas yang kudus. Bukan hanya sekedar objek ritualnya yang salah. Kalau yang salah itu sudah tidak usah dibicarakan. Misalnya kuil-kuil yang itu ya, dewi-dewi Artemis macam-macam ya. Itu mengapa Bapak? Ini logikanya menjadi menarik. Mengapa di zaman dulu, bahkan mungkin sekarang ada, di kuil-kuil yang fokusnya itu adalah penyembahan yang tertinggi, ya, membangun ritualitas yang paling agung, ritus yang paling agung itu justru di tempat-tempat itu menjadi tempat-tempat yang tidak kudus. Makanya di dalam Perjanjian Baru ada istilah pelacur bakti, ya betul ya. Di kuil-kuil itu menjadi salah satu daya tariknya. Karena apa? Karena manusia tidak mungkin mampu membangun ritualitas yang kudus. Yang terakhir yang bagus sekali itu apa? Kerja. Saya yakin tidak ada etos kerja yang paling memuliakan manusia. Tidak ada jenis pekerjaan yang paling memuliakan manusia selain pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja Allah. Ya, orang yang bekerja menyadari bahwa dia adalah bekerja sebagai wakil Allah di bumi, sebagai makhluk yang diberikan anugerah untuk mengelola alam semesta ini. Sehingga orang-orang percaya, saya sering pakai istilah-istilah yang lebih bombastis. Kita itu menjadi the magic hand, gitu. The magic hand. The magic hand itu apa saja yang kita pegang itu pasti jadi mulia.
Apa saja. Saya itu tipe manusia yang demokratis ini. Saya sering katakan kepada anak, kamu boleh jadi apa saja. Kau mau jadi seniman, mau jadi apa, silakan mau jadi apa saja. Tetapi kamu harus menjadi seorang pekerja. Dalam arti seorang yang betul-betul menjadi wakil Allah untuk mengeksplorasi, bukan mengeksploitasi. Nah ini kalau dibicarakan lebih jauh, wah ini menjadi menarik sekali, saudara-saudara. Mengapa sekarang di tempat-tempat tertentu itu banjir bandang? Karena manusia tidak lagi mengeksplorasi alam, tapi mengeksploitasi alam. Hutan-hutan dibabat tanpa memikirkan. Misalnya, coba bayangkan kalau satu hutan, ya, satu tempat, satu lahan saja mungkin 100 meter, dan itu tidak pernah disentuh manusia. 100 meter itu ada pohon yang usianya sudah ratusan tahun. Ada jenis-jenis itu tumbuh-tumbuhan kecil-kecil yang ternyata itu setelah diteliti menjadi herbal yang bagus. Dalam waktu sekejap dengan bulldozer, dengan senso, dalam hitungan bulan, dalam hitungan minggu, hektaran hutan itu habis semua. Airnya menjadi beracun dan sebagainya. Nah, ini kalau bicara seperti ini menjadi complicated, misalnya menjadi rumit dalam pengertian, ya itulah fakta kehidupan. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur sehingga sebetulnya bagi kita justru menjadi sangat semangat kalau firman Tuhan dengan tegas mengatakan, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Ini sesuatu yang sangat menggairahkan. Kenapa? Karena justru di dalam kekudusan Allah itulah terdapat semua kebaikan Allah. Somumbonu, semua kebaikan Allah itu ada karena kekudusan Allah. Nah, ini menarik sekali, menarik sekali. Agustinus mengatakan satu kalimat yang saya suka sekali. Sebenarnya kekristenan itu hanya satu. Kekristenan itu sebenarnya hanya masalah to enjoying God. Hal itu menikmati Tuhan. Selesai. Selesai. Kalau kita menikmati Tuhan, dan Tuhan itu maha kudus, dan ternyata Tuhan itu maha baik, saudara sekalian, mengapa kita tidak mau kudus? Jadi sebuah kemustahilan kalau ada orang yang mengenal Tuhan masih mencintai dosa, itu nonsens sama sekali. Kita memang bisa jatuh, tapi justru pada waktu kita menyadari aku sedang jatuh, Tuhan aku mohon ampun, aku jatuh, itu menunjukkan bahwa kita sudah memiliki natur yang dalam proses dipulihkan oleh Allah. Sama seperti Daud, ya, yang menangis betul-betul, ya, di hadapan Tuhan, di hadapan Nabi Nathan itu, ya, dia mengakui dan silahkan Tuhan hukum saya. Ini menarik sekali, ya. Apa bedanya orang yang percaya kepada Tuhan dengan yang tidak percaya kepada Tuhan, ya? Orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah salahnya sendiri kalau mengalami itu dia protes kepada Tuhan. Tuhan itu apa, gimana itu, gitu. Padahal salahnya sendiri. Kalau orang percaya, dia tahu salah, dia ditegur Tuhan, dia mengakui itu, dan dia terbuka kepada Tuhan. Silahkan Tuhan, kami hanya membutuhkan belas kasihan saja. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tema ini menarik sekali. Tema apa itu? Tema memilih hidup kudus. Dan sepanjang hidup kita tidak akan pernah statis. Kita akan terus dinamis. Ya. Di dalam ibadah kita, di dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, di dalam pekerjaan kita, ya, di dalam jenis pekerjaan yang kita kerjakan. Itu semuanya menjadi sebuah lahan untuk dieksplorasi, untuk digali sebagai manusia kudus zaman ini yang adalah milik Allah. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang dapat kita renungkan bersama. Saya bisa mohon dengan hormat Bapak Gembala, ya, bisa bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Pak.